Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi di sini telah hadir karena Ketua Staf di Bulu, Ketua Sisnu Aceh dan Ketua Staf di Aceh beserta jajarannya masing-masing. Bapak Ibu yang telah hadir, yang saya banggakan, hari ini kami diminta untuk memberikan atau bahasanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan jurnal. Seperti yang tertera judul karya tulis ilmiah dan penulisan jurnal. Sebenarnya bukan penulisan jurnal, tapi penulisan artikel ilmiah untuk jurnal. Oke, baik, karena Pak Dr. Azhari sudah menyampaikan sangat detail terkait dengan materi atau teori tentang penulisan artikel, saya pikir siapapun yang sampaikan tentang jurnal, materinya tetap seputar itu, tidak bisa keluar. Jadi saya pikir kalau secara teoritis Pak Azhari sudah menyampaikan secara terstruktur ya. Oke, baik, saya ingin menyampaikan di sini kami mengelola jurnal Mudarris Sunnah. Jurnal Mudarris Sunnah ini merupakan salah satu jurnal di UIN Araniri yang sudah terakreditasi nasional. Jadi kami terakreditasi sejak tahun 2018. Sudah lama. Di antaranya 3 jurnal pertama yang terakreditasi di UIN Araniri. Sebelum saya ke materi, saya ingin tampilkan dulu ini jurnal Mimbar punya saya beri dulu ya. Kemudian di sini ada juga Syariah Journal of Islamic Law. Ini punya Sisnu Aceh. Kemudian satu lagi di sini juga ada Al-Qiraah. Ini punya Stai PTQ. Jadi yang kita bahas hari ini 3 jurnal ini yang akan nanti dikembangkan supaya terakreditasi nasional. Namun ini jurnal yang saya kelola. Mudarris Sunnah ini sudah sentra 3, belum, kalau dibilang baik, belum terbaik, tapi kita sudah mencoba yang terbaik. Alhamdulillah hari ini sudah sentra 3. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, mengapa harus menerbitkan artikel ilmiah? Sebagai dosen kita tuntutan pekerjaan. Kalau nggak ada artikel ilmiah, ini untuk BKD kan susah. Apalagi untuk pengurusan pangkat dan sebagainya. Pengembangan karir dalam pekerjaan juga membutuhkan penerbitan artikel ilmiah. Menyebarkan gagasan, menyebarkan temuan, dan mengembangkan disiplin keilmuan. Dan satu lagi, hari ini tidak disebutkan sebuah karya ilmiah kalau tidak dipublikasikan. Walaupun kita sudah membuat laporan penelitian setebal mungkin, kalau tidak dipublish itu belum disebutkan sebagai sebuah karya ilmiah. Kemudian jurnal akademik apa yang dituju? Kalau untuk jurnal terakreditasi nasional itu perlu dilihat karena persaingannya itu ketat. Coba dilihat di sini jurnal Mudarris Sunnah, artikel yang sudah masuk ke meja review itu 29. Kita butuh 10 artikel untuk satu nomor. Sekali terbit itu 10 artikel. Ini yang sudah in review 29, yang belum saya sentuh sama sekali 43 artikel. Maka sebelum ketika kita submit artikel ke sebuah jurnal itu betul kita lihat. Jangan sampai nanti belum pun diterima ke reviewer, masih di editor saya tolak. Nah, ini perlu kita lihat karena persaingannya ketat. Kalau di dalam Sunnah ini sudah seluruh Indonesia sudah masuk. Alhamdulillah. Kemudian yang perlu kita lihat adalah jurnal apa yang kita tuju. Yang pertama adalah sesuai dengan bidang ilmu kita yang kita tulis. Kemudian apa yang diterima oleh jurnal tersebut dan apa yang tidak. Misalnya nanti ada setiap jurnal itu ada gaya selingkung kalau bahasa jurnalnya. Gaya selingkung itu ketentuan tentang penulisan. Misalnya diminta footnote, itu jangan buat in-note. Nah, itu kan. Kemudian kalau diminta abstraknya 3 bahasa, jangan hanya 1 bahasa, itu total ditolak.
Kemudian pelajari selingkuh jurnal, perlu kita pelajari berapa kata yang diminta, itu jangan lebih jangan kurang. Berapa referensi yang diminta, itu jangan lebih jangan kurang. Kadang-kadang jurnal yang sudah terdegradasi itu ada istilahnya, kita sebagai penulis wajib mengutip artikel di jurnal mereka sebagai bentuk sitasi. Selanjutnya, kenali dewan, baca dan pelajari artikel yang sudah terbit. Ini perlu karena kita juga melihat pengalaman orang kan. Kemudian kenali dewan pembinting. Ini juga penting kalau kita mensubmit artikel di luar. Mungkin bisa berkoordinasi bagaimana supaya diprioritaskan, walaupun nanti ada catatan yang harus kita perbaiki. Ini penting. Kemudian ini juga tanya kepada penulis yang artikelnya pernah diterbitkan. Selanjutnya, artikel ilmiah itu sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Karena begini, saya mengelola jurnal ilmiah ini, sempat saya terima artikel yang dikirim oleh dosen itu hasil laporan penelitian. Coba bayangkan, halaman hasil penelitian itu minimal 60 ya. Disubmit ke sebuah artikel, ke sebuah jurnal. Itu mentah-mentah kita telah. Nggak mungkin kita baca semua karena yang diminta itulah artikel jurnal, bukan laporan hasil penelitian. Untuk gambaran umumnya, yang pertama judul, kemudian nama dan lembaga penulis atau afiliasi bahasa sekarang, kemudian abstrak atau ringkasannya, kata kunci, pendahuluan. Pendahuluan ini khusus untuk jurnal internasional. Kami tidak membuat metode penelitian karena metode itu masuk ke narasi dalam pendahuluan. Misalnya kita menyebutkan di ujung pendahuluan, artikel ini lahir dari hasil penelitian dengan menggunakan metode apa dan bagaimana. Yang pertama, kajian pustaka. Ini latar belakang masalah ini kan lebih kepada apa yang sudah ada orang kaji kalau kita mengkaji yang lanjutan. Kalau yang kita lihat fakta di lapangan berbeda dengan teori, itu juga masuk di sini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan di sini tidak disebutkan dalam bentuk numbering, tidak disebut dalam bentuk nomor 1, 2, 3, tetapi langsung dalam narasi, dalam paragraf. Kemudian sumber atau bahan untuk jawab pertanyaan tersebut. Ini teori, kerangka teori. Tidak menjawab, tetapi sumber teori untuk idealnya sebuah temuan itu harusnya begini. Kemudian pembahasan teori, tesis, antitesis yang akan diuji, pemaparan data, informasi, analisis atas data, informasi, dan penutup data pusaka. Simple sebenarnya. Ini judul artikel. Judul artikel itu prinsipnya khusus sesuai dengan jurnal yang kita ajukan. Khusus, kalau PAI itu jangan keluar dari PAI. Kalau yang kita masukkan jurnal hukum, jangan keluar artikel kita itu keluar dari bidang hukum. Kalau kita misalnya jurnal akreditasi itu kan banyak kalau di nasional. Kalau di Aceh kan sedikit. Karena kita orang hukum yang terakreditasi jurnal Islamic Studies misalnya, itu bisa kita kajian interdisipliner. Kita orang hukum tetapi mengaitkan dengan studi Islam, supaya kita bisa mendapatkan kesempatan pada jurnal terakreditasi. Karena jurnal hukum sendiri mungkin kita susah, nggak ada di sini. Yang kedua, mangkus. Mangkus ini kira-kira kalau judul yang kita angkat itu tidak mungkin ditolak. Artinya mujarab ya. Itu untuk merumuskan sebuah judul. Yang pertama khusus, yang kedua mangkus, yang ketiga tepat. Tepat ya, sesuai dengan jurnal yang kita harapkan. Ini identitas penulis. Identitas penulis ini kalau sekarang yang pertama nama lengkap. Ini nama lengkap sering berbeda-beda. Misalnya satu orang memiliki nama satu karakter, misalnya Ismail. Kalau Ismail biasanya untuk pengelola jurnal diulang, karena OJS itu menetapkan dua first name dan last name, nama awal dan nama akhir. Sehingga kalau namanya satu karakter diulang. Ada sebagian juga dosen kita karena
Ya nggak tahu, tapi menggunakan nama orang tua, misalnya Ismail Darmi. Sedangkan di jurnal yang berbeda, di artikel yang lain, di jurnal yang lain diulang sehingga tidak ada sinkronisasi. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kalau memang kita menggunakan nama sendiri, diulang aja sesuai dengan SK atau apa yang diakui. Kalau memang sudah menggunakan nama orang tua, ya dikonsistensi aja. Tanpa gelar. Nah, ini ada orang karena ini digunakan gelar, jangan. Karena dalam penulisan artikel ilmiah ini tidak dilihat dari tingkat pendidikan kita. Kemudian lembaga. Kemudian surat elektronik. Ini lembaga seperti ini saya contohkan jurnal di Mudarrisuna. Judulnya Aqsam Al-Quran, Gaya Bahasa Al-Quran dalam Penyampaian Pesan. Kemudian yang penulisnya Bu Misnawati. Di artikel di PDF-nya itu tidak diulang. Di artikel dalamnya itu tidak diulang. Selanjutnya, lembaga ini tidak perlu disebutkan terlalu detail. Misalnya Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Ilmu kan terlalu panjang. Cukup di universitas disebutkan lembaganya aja. Kemudian emailnya yang penting, karena nanti orang akan melihat, siapa tahu artikel kita itu ingin dilanjutkan oleh orang lain, orang bisa koneksi dengan penulis. Selanjutnya abstrak. Abstrak ringkas. Ini saya banyak mendapat masukan dari beberapa dosen senior. Kebanyakan dari penulis itu menulis abstrak itu panjang. Kadang-kadang begini, ketika diringkas dari tesis ataupun disertasi, yang diringkas itu hasil isi tesis, sedangkan abstrak tidak diringkas. Abstrak langsung abstrak tesis yang tebal itu langsung jadi abstrak jurnal, sehingga ini tidak lagi bagus untuk sebuah artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu ketika hasil dari sebuah penelitian diringkas menjadi artikel ilmiah, maka semua harus diperbaiki, mulai dari abstrak, isi, dan daftar pusaka. Coba bayangkan daftar pusaka tesis atau disertasi sampai 3 halaman. Kalau kita masukkan langsung ke tesis atau ke artikel ilmiah, itu lebih banyak daftar pusaka daripada isinya. Maka semua harus ringkas, jelas, padat, dan biasanya menggunakan 2 bahasa. 2 bahasa di sini, bahasa yang diakui oleh bahasa PBB, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau karena kita bahasa Indonesia, ya harusnya bahasa Indonesia. Kalau di jurnal Mudarrisuna cukup dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, baik tulisannya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab atau bahasa Inggris isi artikelnya. Kata kunci ini penting. Kata kunci ini sebenarnya dari dulu sudah ada kata kunci sebelum ada online seperti ini. Orang pergi ke pustaka cuma lihat halaman abstrak, lihat kata kunci, oh ini ada bahan saya di sini. Kata kunci itu menunjukkan isi sebuah laporan atau sebuah artikel ilmiah yang orang bisa dapatkan itu di dalamnya. Sekalipun belum online ketika itu, tapi ketika online sekarang, orang cukup mengklik di Google, misalnya Aqsam, misalnya. Ini contohnya keyword Aqsam. Klik Aqsam langsung keluar beberapa artikel yang menyangkut dengan Aqsamul Al-Quran. Yang sering kecolongan itu adalah kata kunci tidak boleh dipisahkan antara kata kunci dengan koma. Karena dalam bahasa teknologi, koma itu masih satu kalimat. Jadi setiap kata kunci dipisahkan dengan titik koma. Karena kalau titik koma bahasa teknologinya itu sudah beda kata. Selanjutnya, sistematika pembagian bab. Nah, ini juga sering kadang-kadang dosen-dosen kita itu, semoga di sini tidak ada, ambil yang enak-enak aja. Diringkas artikelnya, diringkas laporan penelitian atau disertasi atau tesis, tetapi bentuknya masih dalam bentuk laporan penelitian. Tidak mengikuti format atau template yang disediakan oleh jurnal. Ini sangat fatal ini. Kalau ini terjadi, itu langsung ditolak. Walaupun yang kita bahas itu penting. Tidak memuat tulisan dengan bentuk pembagian bab mirip tulisan tesis atau disertasi atau laporan penelitian, dengan mencantumkan kerangka teori, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka,
saran dan tindak lanjut. Dan ini yang pernah terjadi, ini bukan kita ini ya. Jadi coba kita kalau ingin memasukkan artikel ke sebuah jurnal dan kita berharapkan diterima, ikuti semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh setiap jurnal. Ini penggunaan instrumen pendukung. Misalnya artikel kita itu hasil penelitian, maka harus kita siapkan di lampiran paling ujung setelah daftar pustaka. Boleh itu melampirkan misalnya gambar kalau kita meneliti tentang apa istilahnya sebuah lembaga. Kemudian tabel diagram kalau memang ada analisis yang tidak kita masukkan dalam isi artikel, tetapi kita lampirkan di lampiran. Ini sebagai pendukung. Kemudian peta kalau memang perlu. Kemudian foto-foto. Nah, ini sistem kutipan. Ini juga penting. Kadang-kadang kita asal artikel yang pertama misalnya pernah mengajukan ke, ini juga penting. Seorang dosen mengajukan artikel ke jurnal yang akreditasi Sinta 1 yang Indonesia misalnya. Ditolak. Kita sudah mengikuti ketentuan jurnal yang pertama itu. Ketika ditolak, biasanya orang kita kalau ditolak nggak masuk lagi, cari jurnal lain. Jadi ketika cari jurnal lain tidak mengikuti ketentuan di jurnal baru, langsung artikel itu disubmit. Nah, kadang-kadang di jurnal pertama sistemnya ignore. Ketika disubmit ke jurnal kedua sudah sistem footnote. Ini juga masalah. Kadang-kadang sebab itu ditolak, kan sayang. Kemudian menggunakan aplikasi pengutipan. Aplikasi pengutipan itu ada beberapa ya. Ada Mendeley, di Word juga ada. Kalau memang kita join dengan Mendeley ya. Sekarang yang lebih mudahnya di Google Scholar sudah bisa sekarang. Misalnya kita ingin artikel tentang hukum Islam. Ini ada sebuah, ini buku semua nih. Kita coba lihat satu yang jurnal. Ini bisnis jual beli misalnya. Ini artikelnya. Kita tinggal klik di sini. Klik di sini, tinggal pilih. Ini otomatis. Lebih mudah sekarang. Ini model MLA, APA, Chicago, Harvard atau Vancouver ini semua kutipan baku. Jadi tidak perlu ketik nama, ketik judul, tidak perlu. Tinggal ambil di sini. Lebih mudah sekarang. Selanjutnya sistem bibliografi ini daftar pustaka juga penting. Jangan sampai nanti yang diminta rujukan EPA kita menggunakan Chicago itu juga. Kemudian sumber kutipan. Ini contohnya ada Word, Mendeley, Zotero dan Firefox. Ini bebas dan gratis kalau nggak salah. Oke, yang terakhir, nah ini mungkin secara teknis bukan teknis dalam arti kita praktek, tapi ini teknis yang ingin saya sampaikan bahwa untuk menulis artikel itu tidak sesulit yang kita bayangkan, dan kita sudah mendapatkan di mana dan kemana yang harus kita kirim artikel kita atau submit. Nah, mungkin sebagai pemaparan awal sampai di sini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.